Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya di sini akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4, yaitu ada Aulia Sekarahmi, Jesse Ija Azhari, Siti Jara Nursifa, Nurgaliza Alzazira, Nur Fadila, saya sendiri, Wahyu Dwi Astuti, dan Istidaiyah. Ya, kami di sini ingin menerangkan beberapa aspek atau konsep kurikulum pendidikan agama Islam. Baik, konstruksi kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia yang berbasis nilai dan cara pandangnya. Yang pertama itu ada pengajaran, yang kedua itu pembelajaran, yang ketiga itu pendidikan. Dari ketiga itu memiliki perbedaan antara pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan. Yang mana pengajaran itu sendiri lebih ke nuansa delivery of knowledge semata. Prosesnya lebih banyak menekankan pada perpindahan pengetahuan dari satu subjek ke subjek yang lain. Biasanya banyak terjadi dalam bentuk komunikasi searah dan formalistik. Yang kedua itu pembelajaran, yang mana jika pembelajaran secara orientasi sama dengan proses pengajaran, namun istilah pembelajaran lebih sering digunakan dalam era saat ini dikarenakan prosesnya lebih dinamis, mengakomodir interaksi dua arah. Tujuannya yaitu untuk pembelajaran berkembang pada ranah pengetahuan, yaitu bisa juga dalam hal keterampilan dan sikap. Dalam bahasa Latinnya itu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, untuk yang ketiga itu pendidikan, yang mana istilah pendidikan itu sendiri lebih mempunyai cakupan proses yang komprehensif. Di samping itu terjadi proses pemindahan sebuah pengetahuan atau nilai dari satu subjek ke subjek yang lain, tetapi juga dibersamai dengan proses mentoring, controlling, dan evaluasi yang ketat. Antara pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, dan pendidikan dalam Islam. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki makna pendidikan yang didesain dan dikembangkan dengan nilai-nilai Islam, atau bisa juga pendidikan yang dijalankan dengan sistem alami. Secara sederhana bisa disebut dengan pendidikan yang Islami atau Islam berkedudukan sebagai nilai. Pendidikan Islam juga lebih cenderung dikaitkan dengan yang bersifat instruksional atau kelembagaan, sehingga objeknya itu adalah lembaga pendidikan itu sendiri. Contoh lembaga pendidikan Islamnya itu seperti halnya pondok pesantren, madrasah, ma'had Islamic, boarding school, perguruan tinggi agama Islam, majelis ta'lim, Rodatul Atfal, dan komunitas-komunitas lainnya. Pendidikan agama Islam. Yang kedua itu pendidikan agama Islam, yang mana pendidikan agama Islam itu secara sederhana dapat dijabarkan dengan istilah pendidikan tentang agama Islam. Dalam konteks ini, Islam berkedudukan sebagai objek, yang mana diambil dari kata bahasa Arab yang dikenal dengan istilah tarbiyah ad-din al-Islam, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam baik secara materi maupun metodologisnya, dan tidak membatasi kajian di bidang pendidikan agama Islam. Di lembaga pendidikan formal itu sendiri terdiri dari Al-Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam.
Yang ketiga adalah pendidikan dalam Islam, yang mana pendidikan dalam Islam itu bermakna pendidikan dalam perspektif Islam. Pendidikan yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dalam agama Islam. Agama Islam sebagai perspektif dalam bahasa Arabnya itu bisa disebut dengan at-tarbiyah fi al-Islam, yang mana contoh dari perspektif Islam itu sendiri dari pendapatnya Nabi bahwasannya belajar itu hukumnya wajib. Nah, dari contoh tersebut udah menandakan bahwasanya Islam itu mempunyai perspektif dalam hal konteks kajian pendidikan dalam Islam. Ya, jadi pendidikan Islam itu meliputi objek, ruang lingkup. Ya, objeknya itu lembaga pendidikan Islam, ruang lingkupnya pondok pesantren, majelis taklim, dan lembaga-lembaga yang lainnya, lembaga Islam yang lainnya. Yaitu dalam perspektif Islam, pendidikan agama Islam juga meliputi objek dan ruang lingkupnya, yaitu objeknya ajaran agama Islam dan ruang lingkupnya Al-Quran dan hadis dan lain sebagainya. Kalau pendidikan dalam Islam juga memiliki objek dan ruang lingkupnya, juga meliputi objeknya itu Islam sebagai perspektif dan ruang lingkupnya itu konsepsi pendidikan dari perspektif sumber utama ajaran agama Islam. Pendidikan Islam di Indonesia, ya, sebagaimana pendidikan Islam memiliki ruang lingkup yang lebih operasional. Pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada proses pembelajaran di ruang dan waktu tertentu, namun sampai pada persoalan sistemnya. Islam sebagai nilai akan menjadi ciri khas, sumber landasan, sumber prinsip, dan sumber pengembangan karakteristik di sebuah lembaga atau sistem pendidikan. Nilai keislaman dapat berupa nilai fundamental yang terdapat dalam ajaran Islam, yaitu diantaranya nilai tauhid, nilai ibadah, dan nilai akhlak. Dalam bahasa lain dikenal dengan istilah iman, Islam, dan ihsan. Pada konteks tertentu, Islam yang mempunyai beragam pandangan, khususnya pada ranah historis, berimplikasi pada beragamanya cara dan corak penerapan ajaran Islam. Mungkin pada wilayah lain ajaran yang bersifat mahdhoh secara rukun tidak ada perbedaannya, namun pada pengalaman ajaran yang bersifat ghairu mahdhoh bisa jadi ada beragam cara yang bisa dilakukan. Ya, di sisi lain juga Indonesia sebagai sebuah bangsa juga mempunyai nilai-nilai luhur, semisal yang bertuang dalam Pancasila, yang juga menjadi ideologi negara, yang mana terdapat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebersamaan, dan keadilan. Nilai ketuhanan juga menjadi dasar bahwasannya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Nilai kemanusiaan berarti harkat dan martabat manusia benar-benar dijunjung tinggi. Nilai persatuan menunjukkan sikap untuk menyatukan keanekaragaman sebagai potensi positif untuk membangun dan mengembangkan peradaban bangsa. Nilai kebersamaan sebagai landasan untuk saling menghargai, menghormati, dan mendukung di tengah heterogenitas masyarakatnya. Dan nilai keadilan sebagai landasan penegakan hukum di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.